Ada dua orang dalam posisi yang sama sebagai pemilih, yang dalam dunia demokrasi one man one vote, satu orang satu suara, dan dia punya hak yang sama. Lalu kemudian yang satu ini mengatakan, saya mesti memilih pemimpin yang seakidah dengan saya, harga mati, tidak boleh ditawar-tawar, mesti pemimpin muslim. Ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la tattakhidhul yahuda wan nasara, jangan kamu angkat orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa begitu? Ba'dhuhum awliya'u ba'd, mereka itu kalau sudah menjadi pemimpin, punya kuasa, mereka akan saling tolong menolong di antara mereka. Wa may yatawallahum minkum, siapa di antara kamu yang mengangkat pemimpin orang kafir, fa innahu minhum, maka dia kafir. Tegas sekali, pokoknya tidak bisa ditawar. Jadi kamu tidak mau pilih selain muslim, sekali muslim tetap muslim. Tapi kemudian ini pendapat yang kita sangka harga mati tidak bisa tergoncangkan ini. Gimana kalau pemimpin muslim calon kamu itu koruptor, suka seks online, suka buat mesum? Muslim dia, sholat dia, puasa dia, tapi dia orangnya nakal, makan haram, selingkuh. Ini muslim nih. Sementara ada yang kafir, akidahnya tidak sama dengan kita, tapi orangnya jujur, orangnya setia. Mana yang kamu pilih? Iya juga ya. Akhirnya goncang. Ayat yang tadi hilang, hadisnya lupa. Kamu pilih mana? Pilih yang muslim koruptor atau pilih yang kafir tapi jujur? Pilih yang muslim pemalas atau yang kafir tapi rajin, giat, kerja terus? Pilih muslim yang suka ngesek atau pilih kafir tapi orangnya setia? Pilih yang mana? Ketika kita dihadapkan pada dua kotak begini, maka kita jangan ikut alur pikiran dia. Kita mesti keluar dari ini. Islam tidak pernah membenarkan pemimpin yang selingkuh, pemimpin yang koruptor, pemimpin yang jahat. Islam itu agama yang benar. Kalau kamu tawarkan kepada saya, pilih pemimpin muslim yang koruptor atau pilih orang kafir yang jujur, orang muslim yang koruptor, maka rusak Islam dan imannya. Kafir yang jujur, maka tidak sempurna di hadapan Allah. Kurang jujur apalagi Abu Talib, kurang baik apalagi Abu Talib. Bukankah Nabi mengatakan huwa fi dahdahin minan nar, dia masuk dalam api neraka sampai ke mata kakinya. Ya belu ka'baihi, ketika sampai ke mata kakinya, yaghli biha dimaghuhu, mendidih otak di kepalanya. Islam bukan hanya sekedar mengajarkan kebaikan, kejujuran, tapi juga Islam mengajarkan akidah yang benar. Dan buah dari akidah yang benar itu adalah kejujuran, kesetiaan, kehormatan, amanah, hikmah. Maka jangan pernah mau digiring kepada dua kotak. Karena ketika kita mau digiring, maka kita sudah menjadi sapi yang ditusuk hidungnya lalu ditarik, dia akan ikut kemana saja. Saya memilih pemimpin muslim yang jujur, yang amanah. Allah memberikan dua. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat, Allah menyuruh kamu meletakkan amanah pada tempatnya. Wa idza hakamtum bainan nas, kalau dia menetapkan hukum di antara manusia, an tahkumu bil adli, hukumnya adil. Itulah pemimpin muslim yang baik, amanah dan adil. Kalau dia amanah dan adil, dia berikan dua, maka kita juga akan berikan dua kepada dia. Saya setia, patuh dan taat apapun yang terjadi, dan bukan sekedar setia, saya akan bela kamu sampai tetes darah saya yang terakhir. Tanpa menyebut nama, terlalu banyak pemimpin-pemimpin yang berkualitas di negeri ini. Kalaupun ada orang kafir yang jujur, hanya segelintir, itu pun kejujurannya belum teruji. Itu pun hanya sekedar pencitraan. Jangan mau menjadi korban pencitraan. Jangan jual suaramu, akidahmu hanya untuk kenikmatan sesaat. Karena ketika kita berada di hadapan Allah, semua akan diminta, dituntut pertanggungjawaban. Inna sam'a, pendengaran, gunakan yang baik, dengar baik, informasi yang baik. Wal basar, penglihatan, pandang baik, baca baik, lihat baik. Wal fuad, pikir baik, renung baik. Kullu ilaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya. Singkat, tapi resikonya akan dirasakan. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang menyesal. Rabbana absarna, ya Tuhan kami sudah kami melihat azab. Wa sami'na, kami sudah mendengar azab.
farji'na, kembalikan kami lagi ke dunia, na'mal salihan, kami ingin beramal saleh. Amal soleh bukan cuma sholat, amal soleh bukan cuma puasa, amal soleh bukan cuma tawaf, sa'i dan umrah. Memilih pemimpin yang adil adalah bagian dari amal soleh. Oleh sebab itu Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, andai kau punya doa, doamu cuma satu dan dijamin makbul, maka doa yang kau minta adalah, ya Allah, berikanlah aku pemimpin yang adil. Sampaikan kepada teman, sahabat, keluarga, semoga Allah menolong kita diberikan pemimpin yang adil dan dijauhkan dari pemimpin yang sifatnya dua. Wala tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau berikan penguasa kami, la yakhafuka, tidak takut kepadamu, wa la yarhamuna, dan tidak sayang kepada kami. Rambu-rambu ini bukan untuk hari ini saja, sebab setiap 5 tahun kita diuji untuk memilih, ya enggak? Kalau enggak gubernur, ya bupati, wali kota, dan seterusnya, sampai presiden. Setiap 5 tahun dibikin heboh kita. Baik, yang pertama, orangnya harus baik. Makna baik itu tidak harus ustadz, paling enggak melakukan haram, bukan penjudi, bukan pemabuk, bukan bezina. Insya Allah enggak ada yang pemabuk ya. Calonnya enggak ada yang pemabuk kan, enggak ada penjudi. Anggap sajalah, kita enggak tahu. Baik, asalkan dari dirinya baik. Kalau sudah terbukti dia ahli maksiat, ya jangan dipilih dia. Satu. Yang kedua, baik kepada manusia, punya kasih sayang, kelembutan. Dua, ya, belum cukup. Orangnya baik kepada dirinya sendiri. Dia baik, ibadahnya mungkin sholat malamnya 1000 rakaat. Soleh, taunya dermawan, masya Allah. Setiap pengajian di Karangmalang dapat 1 juta gitu. Pokoknya orangnya baik pada umat. Belum cukup, belum boleh Anda pilih. Tahu enggak? Harus ada syarat yang ketiga. Apa itu? Siapa yang ngusung dia? Siapa yang ngusung dia? Orangnya baik, tapi yang ngusung nggak benar. Yang ngusung ini adalah kelompok, apakah partai atau apa. Kalau yang mengusung adalah partai nggak benar, Anda nggak boleh pilih dia. Karena apa? Yang ngusung itulah yang akan membisikkan kebijakan-kebijakan. Yang akan ngajari nggak benar yang ngusung. Makanya kalau yang ngusung nggak benar, ya jangan. Yang ngusung misalnya partai apa dan siapa, kita harus tahu dong. Pokoknya anggap saja Anda sangat mencintai saya. Anda sangat mencintai Buya Yahya. Wah, ngaku Buya Yahya. Tiba-tiba Buya Yahya mencalonkan presiden. Yang mengusung lah kok partai yang nggak bener, Anda jangan pilih. Karena saya didudukkan sebagai calon presiden, fitnah buat Anda. Misalnya. Karena apa? Kebijakan-kebijakan yang bisikan adalah yang ngusung saya. Jelas ya? Itu yang ketiga. Yang ngusung siapa? Bener nggak? Kalau dia ngusung itu bisik-bisikan kebijakan macam-macam dari situ. Karena ada tawar-menawar masalah perpolitikan itu ada nih. Ibaratnya ya masalah apa bener ndak istilah wanipiro dan sebagainya itu, aku memilih, aku tak angkat, nanti apa kompensasimu apa, itu dalam perpolitikan mungkin ada seperti itu. Tapi sejelas masalah usung mengusung itu, masalah bisik membisik itu ada kisah pada zaman Harun ar-Rasyid. Kami menyampaikan pun juga belajar. Harun ar-Rasyid orang yang baik, orang baik. Suatu ketika beliau itu ziarah kubur Nabi, lalu dia mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Ha ana ibnu ammika qad ja. Boleh bermanja-manja dengan nasab Nabi karena memang dia punya nasab. Nasabnya mulia. Jadi Harun ar-Rasyid itu keturunan Sayyidina Abbas. Abbas itu pamannya Nabi. Berarti nasabnya ke paman Nabi. Maka Harun ar-Rasyid itu bermanja-manja, ya Rasulullah, aku adalah anak pamanmu, aku keturunan Abbas ya Rasulullah. Perlu bangga dengan Nabi, gak ada masalah, yang penting gak boleh sombong. Di sana tak tahu Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin itu adalah putra daripada Imam Husain. Imam Ali ibn Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Lah Imam Ali Zainal Abidin salam di sebelah dengan suara lantang, assalamualaikum ya Rasulullah, salam sejahtera untukmu ya Rasulullah. Ha ana ibnuka, aku anakmu telah tiba. Kalau tadi anak apa? Ini anakmu. Ayo deketan mana? Deketan anakmu. Harun ar-Rasyid itu melirik dan senyum. Betul kamu cucu Rasulullah. Enggak ada masalah Harun ar-Rasyid. Wong memang dia punya nasab. Tapi tak tahu dia bisikin, Khalifah, kau dengar enggak salamnya Ali?
Ya kenapa? Ada maksud dia. Dia menyuarakan lantang agar tahu bahasanya yang berhak memimpin dia, bukan kamu. Loh, ada yang bisikin, padahal Harun ar-Rasyid hatinya baik, gak ada masalah. Cuman gara-gara dibisiki, terpengaruh. Dalam riwayat, penjarakan dia. Cuman dalam riwayat juga disebutkan apa? Setelah dia ngomong begitu, setelah diangkat dia baru sadar, ini kena fitnah. Nah ini, ya kalau ustadznya kena paham begini, kalau tidak paham kan terus kebablasan. Artinya begitu beratnya yang bisikkan. Hati-hati. Jangan gampang, wah orangnya baik dan sebagainya. Wah Buya Yahya dipilih jadi presiden. Mau? Jangan dong, jangan doain jadi presiden. Doain jadi presiden, wah banyak jerumuskan saya. Umar bin Abdul Aziz itu dipilih jadi khalifah, menangis semalam seanak-anaknya diajak nangis bareng kok. Mau nyuruh Buya jadi presiden. Wah, Anda ini menjerumuskan saya ini. Baik, jangan. Bolehlah nanti anak santri yang kita bimbing jadi presiden, jangan saya lah. Nggak bisa ngaji di sini nanti. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat, kejujuranmu. Pernahkah Anda minta kepada Allah? Jangan hanya rame aja, wah pemimpinku, calonku ini, ganti atau tidak ganti, ini urusan lain ini. Ini nangis kepada Allah di tengah malam itu, pernah atau enggak? Itu loh, kita perlu jujur. Wong yang memberi Allah kok, minta kepada Allah. Jelas? Yang keberapa sekarang? Yang keempat, setelah itu yang kelima. Setelah kita minta kepada Allah, ya, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan. Besok waktu pemilihan serahkan. Ada tambahan juga yang kelima. Yang keempat dulu sebenarnya. Yang kelima minta kepada Allah tadi. Yang keempat dulu. Yang keempat setelah yang ketiga tadi yang ngusung siapa? Yang keempat penting juga. Yang keempat, bebaskan dirimu dari kepentingan pribadimu saat memilih. Enggak penting Anda kiai ditawari, kiai nanti saya tak bangunin pondok ya. Ora PTN harus ngomong gitu. Tahu apa ora PTN? Basa apa itu? Basa Jawa Timur lek ngerti. Ora PTN iso. Enggak, pokoknya ora enggak kepengin maksudnya ya gitu lah. Jadi kalau kiai saya bangunin pondok nanti ora PTN. Apa PTN ya saya? Pokoknya aku ora tergiur. Apalagi nanti peluang bisnis. Enggak, aku enggak butuh itu. Nah, ini harus membebaskan dari kepentingan pribadi. Pondok itu pribadi loh, jangan dianggap. Pondok itu kan kebesaran pangkat. Wah, Buya Yahya pondoknya gede. Kan gitu ya? Ada sombongnya, hati-hati. Bisa rebutan urusan pondok kalau tidak benar niatnya. Wah, gede kan pondoknya. Ya bisa ya. Yang keempat apa tadi? Bebaskan dirimu dari kepentingan pribadi. Nanti kalau dia jadi, kita diangkat jadi PNS. Nah, gara-gara gitu sudah tergiur. Ya, milih bupati hanya pengen jadi PNS. Ini banyak. Itu paman kita, nanti kalau dia jadi bupati kita diangkat jadi wah, hawa nafsu. Itu sudah khianat. Baru yang kelima, ngadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Anda besok ke TPS, pilih sesuai dengan hati nurani Anda tadi, asalkan sesuai kriteria. Kalaupun salah Anda tidak dosa. Baik. Jika memang maslahatnya lebih besar, maka ikuti. Karena kalau ditinggalkan madaratnya lebih banyak. Anda boleh tidak sepakat, kemudian Anda tidak memilih, itu hak Anda. Tapi persoalannya ketika Anda tidak memilih, maka orang liberal ikut memilih. Orang sekuler ikut memilih. Lesbi ikut pilih. Homoseksual ikut pilih. Ketika mereka memilih suaranya lebih banyak, mereka yang megang kekuasaan. Ketika memegang kekuasaan, kebijakan dibuat. Ketika kebijakan dibuat, apa kemudian dampak selanjutnya? Bukankah ada gambaran dalam agama kita untuk taat pada pemimpin? Sekarang pemimpin Anda misalnya membuat kebijakan yang tidak benar. Disitulah kemudian malorot akan muncul. Maka dari itu adalah kewajiban kita saat ini adalah menghadirkan suara-suara kebaikan. Begitu dia dipilih, dia buat kebijakan dekat dengan umat. Setelah itulah kemudian sistem akan berjalan menyesuaikan dengan maslahat kehidupan kita. Jelas sampai sini? Saran saya, ikuti dan pilih orang-orang terbaik di situ supaya nanti memberikan maslahat kepada umat. Kan agak aneh, Anda tidak memilih tapi wajib taat kepada yang dipilih. Aneh.